Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan ya. Hari ini tanggal 1 Maret ya tahun 2024 jam 9:58 ya. Mohon maaf kita kontennya malam-malam ya. Tadi kita masih ada kegiatan di luar kota. Oke, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai ini ya teman-teman ya. Goto hancur terus ya, jangan khawatir nunggu ini untuk bisa diterbangkan. Dan gini untuk strateginya ya. Ini sangat penting untuk kalian yang mungkin menyangkut dari saham Goto ya. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, eh, belakangan ini memang saham Goto ini banyak dibicarakan ya sama beberapa media, ya. Bahkan mengenai rumor-rumor yang terjadi dari saham Goto. Nah, ini kenapa sih Pak? Kenapa kok saham Goto ini kok turun terus? Ya. Nah, topik tadi kita dapatkan ya sumber informasinya mengenai hal ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok saham Goto dia itu turun? Ya, turun dari harga 89 pas waktu itu dia diturunkan sampai ke harga 67 ya teman-teman ya. Nah, cuman di 69 ini tadi sempat diangkat ya. Seperti itu. Nah, ini saya banyak yang japri ya teman-teman ya. Banyak yang japri nih. Ini nomor saya dan peserta akademi saya juga mayoritas pada yang japri. Pak Firman, ini Goto lagi terdiskon. Jual kota saya masih dikabari seperti itu. Pak, tolong dong Pak, ini dibahas dari saham Goto banyak sekali dan saya mohon maaf untuk kalian yang nggak suka channel ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namun untuk kalian yang nyangkut dari saham Goto ini di hold saja. Ya, di hold saja. Nah, kenapa, Pak? Nah, jadi untuk saham Goto ini kayak sekuritas dan lain sebagainya. Big Money itu berupaya untuk memborong dari saham Goto ini. Nah, kira-kira siapa yang memborong, Pak? Nah, kemarin ya di bulan Februari itu memang dia diturunkan. Ya. Cuman kita bisa lihat ya, net buy-nya baru berapa. Nih ya, teman-teman ya. Ini saya baca pakai data real ya, jadi bukan ngasal-ngasalan. Nah, ini ya, volumenya baru 626 juta lot ya di bulan Februari. Bayangkan ya. Ya. Ini. Nah, kenapa kok Goto dibuang kayak gini, Pak? Siapa pelakunya? Ya, kita cek dulu ya. Market makernya atau bandarnya atau likuiditas providernya atau market maker lah. Kalau dalam dunia akademisi mereka itu disebut. Nah, ini ya, siapa yang keluarin barang kemarin, Pak? Ya, ini dimanfaatkan oleh RF ya, terus CC, NI, ZP ya. Dan ini memang yang panik selling itu paling banyak itu adalah CC. Ya. CC itu apa sih, Pak? Nanti kalian bisa dicek. Ya, ini paling banyak ya, 4.000. Wah. Terus siapa lagi, Pak? Ini ada ZP. Ya, ini untuk frekuensinya dan volumenya juga ikut gede. Ya. Makanya untuk yang panic selling dan lain sebagainya ini mayoritas ya para retail-retail pemula. Ya, retail-retail pemula. Ya, ini korbannya yang dijual. Tapi kalau mereka yang masih di hold, mereka yang tujuannya untuk investasi dan juga untuk swing, ya, itu mereka masih eh, mungut, ya, mungut terus. Karena untuk menurunkan dari saham Goto ini itu sangatlah berat, ya. Biar kayak big money-nya itu dia itu pungut barang, pungut itu dalam artian apa Pak? Jadi akumulasi barang ya, akumulasi barang yang sudah dimiliki oleh retail ini bagaimana biar bisa terjual. Ya, seperti itu. Itu mekanismenya. Nah, ini ya. Ini siapa yang masuk, Pak? Yang memanfaatkan momentum tersebut. Nah, di sini ada AK. Ya.
AK, YP, YP ini yang saya pakai ya. Terus MG dan juga XC. Ya, XC juga banyak nih ajaib sekuritas. Kok tahu ya? Ya, betul. Ini masuk nih AK. Kemarin tuh BK itu gantian. Ya. Dan di sini teman-teman MG itu mereka nggak banyak, ya. Mereka nggak banyak yang masuk, tapi volumenya itu gede. Ya. Dan di sini kalau kita artikan mereka itu para ya pemain. Jadi uangnya itu bukan 1 juta, 2 juta, ya. Tapi ini mayoritas para pemain. JP juga, ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira mau sampai kapan, Pak? Kita cek ya dalam bulan Februari ya teman-teman ya. Ini siapa yang sudah berhasil mungut barang. Nah, di situ kalian bisa lihat ya. Ada AK, BK, terus PD dan juga CC ya. Ini masuk. Ya, terus juga XC juga masuk. Namun AK ini masuk kembali, Pak. CC juga masuk 53 juta lot. Berapa itu Pak uangnya? Kalikan saja. Ya, ini. Ya. Ini. Yang paling punya lapak ini adalah AK. AK sendiri di bulan Oktober. Ya, bulan Oktober beliau itu ngeguyur atau distribusi. Ya, sampai ke harga 52 pada waktu itu. Loh, apa betul Pak? Ya ini kalau saya akan lihatkan ya mengenai dari bandarnya lah. Oktober sampai September itu kan terjadi crossing. Ya, ini kita bisa cek ya. Bulan Oktober 1 ininya ini ya lihat ya, ya lihat ya dilihat nih dilihat ya. Nah, ya ini angka ya 81 juta lot dan dia net sale ada 187 juta lot. Nah, ini di bulan Oktobernya. Oktober di sini untuk dari saham Goto ini. Nah, ya sampai ke 82. Tapi di sisi lain ini ada yang masuk. Ya kira-kira siapa sih Pak di bulan Oktober itu? Ini ya untuk kalian. Nah, kayak PD, YP, CC, XC ini semua pada masuk. Ya, masuk gede-gedean. Ya. Nah, kenapa kok bisa demikian, Pak? Jadi yang buang barang itu saham Goto ini ya mayoritas para retail yang dihuni oleh CC itu banyak sekali retailnya. Yang mana strategi tradingnya itu beda-beda. Ya, strategi tradingnya beda-beda dan literasinya juga terbatas mengenai dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu alasan. Loh, kenapa kok mereka itu jualan, Pak? Nah, kayak gini teman-teman. Kalau retail itu ketakutan kayak gini. Dia mendapatkan informasi mengenai ini. Ya, lock up saham Saribe Goto dibuka akhir Maret. Pengendali bakalan lepas. Nah, ini yang menjadi ketakutan. Ya, panic selling. Ya, tapi kalau mereka yang sudah mengerti, sudah lama di dunia investasi ya, mengenai mekanisme naik turunnya saham, mereka jam terbangnya sudah tinggi, mereka mungkin satu sisi masuk di kelas saya ya, mereka sudah tahu semua. Ya, mengenai siklus. Ya, ini adalah sebuah siklus dalam saham. Ya. Coba yang kita bicarakan ini dari siklusnya dari Goto ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya, ini untuk di BI sendiri ya, ini yang terjadi di secara ini ya, secara masyarakat Indonesia itu berpacu mengenai ini. Mereka itu melihat dari tagline seperti ini ya, dari bisnis.com bahwa BI tegaskan pemegang saham BI Goto dilarang jual saham hingga Maret tahun 2024. Ya, ini. Semua retail ya, semua itu pada panik selling. Tapi kayak MGBK ya, pemain-pemain besar itu malah justru masuk ya, gitu. Nah, kenapa kok bisa demikian, Pak? Nah, di sini kalian bisa lihat ya berapa ya, berapa jumlah investor yang ada di Indonesia itu paling banyak itu di saham mana, Pak?
Ya, ini saya dapatkan informasinya dari occasion.com bahwa terbesar itu ada di Gojek Tokopedia. Itu ada 308.000. Asumsinya secara realistis kalau misalkan ya retail ini ya, retail yang literasinya baru minim, baru nyemplung di market ya, itu pada masuk ke Goto. Padahal ada saham-saham yang lain ya. Berhubung tema ini kita akan membahas Goto, kita akan bahas dari saham Goto dulu. Ya, nanti habis ini ya kita akan bahas saham yang lainnya lagi juga. Ya, seperti itu. Dan ini untuk market cap-nya ada 112 triliun. Ya. Terus yang kedua ada BBRI, BBCA Friend dan juga Antam. Ya, seperti itu. Nah, ini semua kocar-kacir. Waduh Pak, ini merah Pak. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Saya sudah 3 bulan, 4 bulan megang dari saham Goto padahal sudah untung. Ya, kayak gini. Nah, ini adalah salah satu upaya kayak big fund, ya, big money seperti itu untuk berburu dari saham Goto ketika lagi terdiskon. Ya, ini semua masih berburu. Beda sama retail-retail yang masuk dari saham Goto. Ya. Nah, kenapa kok bisa demikian Pak? Ini harus turun. Ya ini, ya. MG ini mereka masuk ya di bulan di Juli ya. Kita cek dari Juli kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, ini database secara up to date loh ya. Oke. Siapa yang masuk, Pak? Ya. Nih lihat. Ya. YU ini masih dia mengakumulasi mengakumulasi dari saham Goto ini ya 262 juta lot. Dengan frekuensinya 78 ini YU ini gede-gede. Ya. Terus ini ditopang lagi ya. Terbesar ada PD terus YP. Ya. Ini volumenya jumbo-jumbo. Nah, kalau kalian itu pengen tahu ya, para pemain-pemain jumbo yang masuk dari saham Goto ini ketika masuk ini ya kayak institusi AK ya, ini CC ya masuk ya. Nah, CC ini buang barang ketika apa? Ketika di bulan Maret tadi ya. Panik selling kena kegeprek jebret ya, ini kena semua tuh. Ya. Ini ya CC ya, CC paling banyak dia jualan. Ya. Terus masuk lagi siapa? MG sama C. Nah ini MG ini kecil loh, transaksinya cuma 393 orang. Ya, tapi volumenya gede kayak gini. Makanya untuk saya pribadi ya saya kalau misalkan untuk trading, invest dan untuk swing itu ya masuk yang volumenya itu gede-gede dan juga valuasinya itu gede-gede. Jadi likuiditas itu sangat tinggi. Untuk copet-copet juga oke, swing juga oke, untuk invest juga oke. Jadi saya pribadi saya nggak main saham yang sepi, ya nggak gitu. Apalagi itu Warren, ya Warren itu ya spekulan, ya kayak gitu. Nah ini saham saham gue tuh lagi turun. Nah ini yang untuk bisa kalian pertimbangkan kayak gini teman-teman, ya. Lihat ini dari CNBC Indonesia tanggal 1 Februari. Mau buyback saham Goto ya, ngacir dan balik lagi ke 90-an. Ini kan pada 1 Februari kemarin. Dia ada mau buyback. Ya, ini momentum kayak Big Fun itu ya momentum untuk masuk kayak gini momentum. Nah, kita cek dulu dalam 1 bulan ya. Kayak gini. Ya, ini masih pada panik selling dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman ya. Di saat di bulan Oktober kemarin sampai turun ke 53 ya. Ini masuk ya sekitar 900 juta lot, terus masuk lagi 1,2 miliar ya, terus 1,7 miliar. Dia baru buangnya itu kecil 582. Jadi kesentak. Apa itu kesentak? Ya. Jadi semua pada panik selling, ya khususnya bagi para retail yang literasinya itu minim ya mengenai dunia literasi pasar modal. Mereka nggak ngerti bagaimana cara
berpikir pasar modal. Ya, di industri pasar modal itu bagaimana sistemnya? Ya, nah, mereka dapatkan dari informasi berita, terus opini-opini ya dari YouTuber, ya guru saham dan lain sebagainya. Ya, mereka itu untuk saat ini mereka kena ini psikologisnya pada kena semua. Ya kena lah Pak, saya ini masuknya itu gede Pak, 10 miliar. Ini kok kenapa turun? Kapan? Wah ini 10 miliar itu gede ya Pak? Iya, tapi untuk para big fund, market maker dan lain sebagainya itu kecil, nggak ada apa-apanya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Ya, ini ya teman-teman ya. Ini ya, kalian bisa cermati untuk GoTo sendiri. Tadi itu transaksinya berapa sih? Ya, cuman 174 miliar. Rata-rata untuk dari saham GoTo kalau rame itu ya kemarin itu nilai transaksinya ya mencapai 600 miliar. Ya, dan khusus untuk yang menaikkan dari saham GoTo ini ya mereka para big fund yang yang dananya itu 500 miliar. Ini untuk tim MG sendiri ada beberapa triliun ya. Ada dikesentak kayak gini. Ya. Dan kita bisa cek juga untuk transaksinya ini. Asing ini bagaimana? Lah, asing masuk. Asing kemarin itu masuk ya 42,8 juta. Maaf 42 miliar ya. Terus tadi juga masuk lagi ya 12,3 miliar. Ya, masuk lagi. Walaupun turun nih. Turun sampai 69. Nah, ini semua sudah berjejer rapih nih ya. Ini ya, satu satu dua dua satu 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 lah. Dilihat dari sininya itu tipis. Lu tipis bagaimana, Pak? Ya. Nah, yang saya suka dari saham Goto ini ya memang untuk proses bantai-bantaian ya para big player ya seperti itu. Ini semua pada bantai-bantaian teman-teman ya. Karena ya memang sekali untung ya untungnya gede ya. Karena modal mereka itu gede. Ini dari asing juga ikut serta. Ya, ini juga bisa nih volume ya. Volume yang asing itu masuk 1,7 juta lot ya. Valuasi lah. Nah, ini ya. Terus secara daily-nya tadi ya. Volumenya kayak gini teman-teman. Ya. Keluar 25, juta lot dan nilai transaksinya seperti ini ya. Ini. Nah, tadi juga dimanfaatkan tuh ya. Tadi Goto itu ya sempat turun ke 67. Habis itu dikerek lagi. Ya, tuh lihat ya. Ini semua para pemain semua, mereka jam terbangnya sudah tinggi. Dan untuk dari saham Goto sendiri, untuk di sekuritas retail kayak gitu ya, sekuritas yang kecil juga ada ya teman-teman ya. Kelola nasabahnya itu kecil dan ya buka akunnya kecil ya. Itu nggak merekomendasikan dari saham-saham Goto ya. Nah, rekomendasi itu siapa yang untuk buy nih? Lah, lihat ya. Di sini ada 17 sekuritas itu apa namanya? Merekomendasikan untuk beli. Ada yang 11 itu hold, 11 duanya itu sell ya. Potensinya ini 11. BNI Sekuritas buy, CNB Sekuritas buy netral, CMB non tidak ada ya. Intro primer buy formula ya. Ini pada buy semua rekomendasi ya. Morgan Stanley tidak rekomendasi. Sekuritas hold ya. Nah, ini Maybank nih ya. BNI Sekuritas buy ya. Ini banyak datanya. Pak Firman lengkap ya? Itu pakai apa sih Pak? Silakan bisa jawab saja di sini. Ya kayak gitu. Ini untuk masuk. Ya, jadi ini pemain semua. Jadi kayak investor yang ada di lapangan itu mereka ya psikologisnya itu diadu. Ya diadu mengenai dari opini, diadu mengenai dari
YouTuber ya yang entah berantah dia itu backgroundnya dari mana, terus dari opini berita. Jadi ya ini memang saham yang liquid. Kalau saham-saham yang liquid seperti itu rame ya rame. Lah Pak Firman bagaimana Pak mengenai terhadap dari saham Goto ini? Kira-kira nunggu apa sih Pak ini saham Goto diterbangkan? Ya, begitulah. Ini adalah sebuah konsep ya yang dilakukan oleh oknum ya, oknum yang punya kepentingan pengen masuk dari saham Goto ini. Ya ini bagaimana Kak retail-retail itu bisa biar cut loss dan lain sebagainya, panic selling, ya seperti itu. Kalau misalkan untuk cut loss seperti itu, kalau tujuan kalian untuk trading ya cut loss. Ya, belum punya barang 1% boleh cut loss 1 sampai 3. Kalau saya pribadi untuk cut loss 1 sampai 3%. Kalau saya sudah pastikan untuk trading ya teman-teman. Tapi kalau untuk swing juga sama. Ya, invest Pak. Ya juga sama. Ya, seperti itu. Jadi seperti manajemen resikonya saya sudah pastikan untuk itu semua. Ya, ini bisa kalian catat ya teman-teman ya. Ini bisa diambil kesimpulannya. Nah, terus Pak, untuk dari saham Goto ini bagaimana untuk kedepannya? Ya untuk invest. Saya pribadi untuk invest. Untuk yang trading ya biasa keluar masuk kok. Swing juga keluar masuk Kalau invest ya tetap masuk. Nanti panennya ya tunggu marketnya seperti itu. Loh Pak Firman kok kuat ya dari saham Goto ini? Ya. Nah, terus apalagi Pak? Mengenai ini kapan akan diterbangkan? Tunggu saja ya. Market makernya itu masih mencoba untuk memungut dari saham Goto. Ada beberapa mekanisme untuk mengungut dari saham Goto atau akumulasi dari saham Goto. Biasanya mereka itu ya tebar fear, tebar ketakutan. Ya, kalau mereka yang sudah lama di market ya mereka ketika ada ketakutan dan lain sebagainya mereka ya siapkan dana, kapan lagi diskon. Kalau melihat dari bisnisnya seperti itu. Nah, ada yang punya statement kayak gini, wah ini YouTuber ini Pak Firman ini orang tolol dan lain sebagainya banyak sekali yang membandel saya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Makanya di awal itu saya tekankan untuk disclaimer, ya. Dan saya berhasil mencerdaskan orang yang masuk di kelas saya juga. Ya, cuannya juga bisa konsisten. Ya, apakah main dari saham Goto saja, Pak? Oh, tidak. Banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini ya salah satu dari peserta akademi saya yang bisa cuan secara konsisten yang usia itu 70 tahun ya, yang sudah pensiunan. Ya, saya ajari dari nol. Ya, konsepnya walaupun punya uang gede ya tetap nol. Tapi ini bukan untuk pom-pom ya teman-teman. Tapi ya benar-benar jadi saya pribadi nggak main dari saham Goto, tapi ya banyak ya seperti itu. Nah ini, ya ini modal yang 1 juta ini berhasil untung yang 486 ya ini. Terus yang ini yang modal 10 juta ya 1 bulan di bulan Februari kemarin 2,4. Ini apakah main dari saham Goto ya enggak. Nah, kalau saya pribadi bagaimana Pak mengenai hal ini? Ya kayak gini teman-teman ya untung terus. Ya untung terus ya kadang ya untung ya 0,9 0,5 saya ambil 1 2 1 100% 2,6 ya 3 100% 34% ya untungnya juga tinggi. Itu modal berapa Pak? Ya kalau punya saya untuk sensor ya karena apa ya ini saya sudah izin sama sales saya ya. Jadi untuk yang diperlihatkan itu lebih ke untuk persentase saja Pak. Kalau misalkan eh, kita share yang gede kayak gitu ya nanti asumsi ke investor itu wah ini pasti modalnya gede itu bisa. Kalau kecil, wah ini ya kecil ya modalnya kecil ya gitu. Enggak, bukan di market itu bukan seperti itu. Ya, cuman seberapa kalian kelola uang kalian. Ya, sama kayak investor yang masuk di kelas akademik kami itu ya setiap bulan itu ya cuan secara konsisten. Apakah main dari sahamku tuh enggak? Ya.
Jadi keuntungan dari portofolionya ya untuk sebulan ya ada yang 20% ya 30 ya seperti itu. Tergantung uang kalian bisa kelola sekali entry seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena ya masuk di kelas akademi ya. Jadi ketika melihat peluang kayak gini, ketika saham Goto terdiskon, maka masuk ya. Tapi dijadikan untuk yang akun untuk swing sama invest, untuk tradingnya sendiri. Nah, ini kadang kalian itu khususnya bagi para pemula itu beli itu ketika sudah digarap sama market makernya atau bandarnya, ya. Baru masuk habis itu turun, nggak TP. Ya. Bukan persoalan mengenai berapa jumlah uang kalian masuk atau tidaknya. Makanya kayak subscriber saya yang benci mengenai dari channel ini, ya mungkin frustasi, ya karena nggak tahu mekanismenya, nggak tahu caranya, ya ditelan mentah-mentah, ya ya boncos, karena ada polanya seperti itu, ya caranya seperti itu. Jadi untuk sarannya ya bagaimana Pak untuk saya pribadi? Kalau misalkan portofolio masih boncos ini bisa masuk di kelas ya manapun boleh, nggak usah ke saya nggak apa, lain boleh. Ya di kelas saya untuk yang kepengen belajar saja. Saya sudah cukup ya, saya sudah cukup untuk dapat modal dari trading setiap hari, ya seperti itu. Nah termasuk ilmu yang saya kasih itu sama alumni investor trading saya. Untung terus setiap bulan. Ya, coba dari yang 1 juta dapat modal 1 juta ya sekali entry itu ya dapat 408 ya sekitar 45%. Terus yang 10 juta ya 2,5 ya itu. Nah, kalau tinggi Pak ya silahkan dihitung sendiri. Ya, ya seperti itu. Jadi setiap hari windanya untung terus. Jadi setiap bulan itu untung. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Goto ini memang kenapa kok eh diturunkan seperti itu Pak ya. Jadi untuk harus diturunkan dulu. Masuk lagi. Ini formasinya sudah lengkap. Ngerbangi dari saham Goto itu mudah, modalnya itu kecil Pak. Ya, modalnya itu kecil. Lah kecil bagaimana Pak Firman? Ya, kecil. Nah, ketika saham Goto ini tuh diterbangkan ya teman-teman, setidaknya orang yang punya di retail yang masih pegang itu mereka harus jual dulu. Jadi psikologisnya itu kena dulu. Nah, targetnya seperti itu, psikologisnya kena dulu, boncos dulu, panik. Ya. Jadi barang-barang yang punya retail itu kita harus pungut dulu, jebret kayak itu. Setelah itu ya dirasa dilihat kompetitornya ini broker retail itu mana saja. Itu bisa seorang bandar itu bisa atau market maker itu bisa. Karena apa? Mereka punya interaksi kepada salesnya. Pak ini, ya halo Pak, ini dia sudah keluar net sales segini gini gini gini. Oke siap. Kira-kira kapan boleh saya itu goreng? Nanti dulu Pak. Nanti habis ini nanti ada statement seperti ini. Nanti kita kerjasama dengan salah satu media massa ya untuk memarokkan seperti itu. Oke siap. Ya retail sudah keluar ya. Ya siap. Di situ nanti pakai tim hanya beberapa menit saja transaksi digulung saja. Mudah. Ya, kira-kira 8,1 juta lot ini berapa sih Pak kalau misalkan naik ke 79 itu kecil teman-teman ya. Di saham Goto itu kecil. Ya harapannya kayak gini. Jadi untuk yang lain yang khususnya kalian itu nggak punya mental dari saham Goto ini ya jangan masuk dari saham Goto. Mental kalian itu acak-acakan dan juga cara trading kalian itu belum dapat dan mindsetnya itu belum kena ya jangan bersiko. Bahkan ini ya di lapangan ada salah satu tim ya tim market maker lah di yang join dengan sekuritas. Walaupun dia itu saudaranya masih adik kandungnya sendiri itu diusir. Trading bareng itu diusir padahal di situ kan masuk ya timnya masuk
tim biasa gerakin market, ya biasa gerakin emiten, naikkan terbangkan, untungnya gila-gilaan. Nah dari situ mereka nggak disiplin, ya nggak disiplin ambil cuan, ya nggak disiplin untuk cut loss, ya nggak disiplin mengenai eh, timnya seperti itu, ya diusir karena ini adalah industri kapitalis. Ya, momentum itu adalah sekali. Udah. Kalau misalkan nggak bisa ambil momentum tersebut ya sudah, Mbak. Ya. Habis itu ketika dicoret ya sudah nggak bisa masuk lagi. Mau bodoh amat itu, mau saudara, mau itu apa bodoh amat. Itu kalau di dunia kapitalis. Ngeri ya. Ngeri. Itu salah satu. Terus ada yang juga ya yang masuk ya biasa sudah trading bareng, sudah masuk selama 3 tahun. Nah, salah satu dia mulai menemui kecerobohan, ya. Ya dia ditenggelamkan, ya. Kemana? Ke got, ya seperti itu. Di got, ya suruh berendam di got 1 harian. Wah itu ngeri. Ya kenapa? Ya nggak disiplin, nggak bisa kelola keuangan. Nah, disuruh pegang uang seberapa miliar kayak gitu, sudah untung 300 juta nggak diambil, ya menunggu ketika justru turun malah telat seperti itu, di-cut. Ya sudah dipotong, ya kerjasama dipotong, mau masuk mau izin Pak saya mau ikut trading lagi Pak dengan Bapak kayak gitu, sudah seperti itu. Hati-hati sama dunia kapitalis itu. Ngeri ya di luar sana. Nah, konten ini itu lebih ke mengedukasi di lapangan ya. Saya nggak peduli banyak yang ngomong nyinyir di sini ya. Memang bukan ranah saya ya. Bukan ranah saya. Tetap saya untuk ini ya, edukasi konten. Ya, seperti itu. Memang berat ya kalau untuk menyerdaskan masyarakat Indonesia itu memang berat. Tapi di sini ya, ini adalah sebuah value saya. Ya, yang notabene itu adalah sebuah peluang ya. Saya di sini konsisten. Ya, seperti itu. Oke, terkait dari saham GoTo kembali. Ya. Ya, jadi bagaimana Pak mengenai dari strategi dari saham GoTo ini? Ya, kayak market makernya masih kepengen harga saham GoTo ini turun dulu, nanti kayak emitennya minta izin juga sama OJK mau mengadakan buyback ya. Tunggu dari laporan mengenai investor ini, persetujuan dari investor. Kira-kira mau buyback boleh apa tidak. Ya, jadi makanya diturunkan dulu ya, ini memanfaatkan momentum. Ya, jadi kayak institusi besar-besar itu juga memanfaatkan pesta kamja ini. Ya, sell seperti itu. Nah, dan terus juga ada lagi yang belanja dari pasar nego. Ya, teman-teman ya, ini GoTo. GoTo nego. Pak, bagaimana sih Pak beli di pasar nego? Ya, mekanismenya panjang ya teman-teman ya. Nggak saya akan jelaskan di sini karena panjang, bisa 1 jam. Ini dimanfaatkan oleh pasar nego. Transaksi pasar nego bagaimana? Ini, wah gede ya. 69 ini ada yang buy ya 1,1. 69. Ya. Ini di pasar nego lah. GoTo nego. Ya, 84 juga ada ya. Ya, ini. Wah, gede-gede ya. Ini transaksi dalam 1 hari loh. Wah, di pasar nego juga banyak yang beli. Karena likuiditas sangat tinggi. Sekali untung ya, untungnya tinggi juga dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Oke, yang kalian tunggu-tunggu. Strateginya Pak, saya harus cut loss dan lain sebagainya bagaimana. Nah, ini GoTo ini memang turun terus ya. Memang satu sisi kayak market maker ini ya mereka masih pungut ya sekitar 90 juta lot lah. Serta rata-ratanya untuk sekali pungut itu ya sekitar 50 juta lot. Ya, dalam 1 hari masuk 50 juta lot, masuk 50 juta lot, ketika turun masuk lagi. Lebih mereka itu lebih ke swing. Ya, dan juga untuk ke invest. Ya.
Nanti ketika GoTo ini itu rame, itu pasti dikejar para retail, yang khususnya para mula. Pasti 100% itu pasti retail ini akan terpancing psikologisnya. Nah, disitulah mereka yang sudah punya barang di bawah, distribusi, 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 seperti itu. Balapan. Ya, kayak gini. Ini fase masih distribusi. Dan ini untuk stok LSD-nya memang masih turun. Ya. Berapa bulan lagi, Pak? Ya, GoTo ini turun. Ya ini baru dapat berapa barangnya 600 dalam 1 bulan loh. Ini bagaimana ini Kak caranya retail ini biar turun tuh bagaimana? Biar cut loss nggak kayak gitu yang sudah punya barang itu bagaimana mekanismenya? Kan seperti itu. Nah saham GoTo sendiri untuk jangka panjang ini masih bagus. Ya bagusnya bagaimana Pak? Yang saya suka mengenai dari saham GoTo ini itu mengenai dari kinerjanya Pak Patrick sudah dia loyal terus terkait dari TikTok dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara secara fundamental atau perekonomiannya ini masih bagus dan juga uh, masih punya masalah untuk kedepannya. Nah, berhasil juga nih 20,3 triliun turun ruginya 9,5 triliun. Ya, ini mekanismenya itu bagaimana kan? Oh, sangat brilian sekali. Ya, saya sendiri wah ini berat masuk kayak gini ya. Berat kalau kita dipegangin uang 20 triliun rugi perusahaan yang gede biar untung. Wah, ini yang masuk ini kategorinya Pak Patrick. Nah, ini juga ditekan juga ya atau dari total penjualannya ya naik juga naik 7,9 naik juga menjadi 10. Ya, penjualan bagus. Nah, ini kedepannya untuk bisnis e-commerce sendiri nanti ya kayak karyawan ini banyak yang di PHK juga nantinya ke depan. Karena lebih ke teknologi. Gampang naik nanti. Otomatis nanti akan bakal naik. Ya, seperti itu. Ini masih proses untuk pungut barang. Nah, nantinya ketika ini saham GoTo ini ya akan diterbangkan ke 92 dulu ya. Terus setelah itu nanti ya ke 100 serta ke harga 117 dan juga ke harga 148. Jangka panjangnya ada di harga 348. Ya. Itu bisa sampai ke situ, Pak? Bisa, tentu bisa, sangat bisa. Tapi di sini teman-teman ya, ya akumulasi mengenai dari saham GoTo ini biar turun itu ya memang prosesnya agak lama ya. Karena saham yang terjual ke publik itu ya 70% ya lebih ya ke investor retail. Makanya ya kayak gitu. Bagaimana mekanisme ya mungkin untuk pungut barang, mereka pungut-pungut barang ini ya kalau bisa di harga 50 atau di pasar nego ya nanti bisa terbangkan lagi. Nah, di situ para pemainnya itu ya kalau kita lihat ya mereka pakai broker retail ya, global seperti itu. Ya, nanti juga akan diterbangkan sendiri nantilah. Ini kan para pemain. Oke. Kira-kira bagaimana Pak untuk kedepannya masih bagus ya. Silahkan untuk kalian bisa dicicil ya. Ini atau masuk atau tunggu untuk pullback untuk akumulasi ya tunggu saja ya. Semoga saham GoTo ini besok ke harga 67 ya dan juga di harga 61 serta ke harga 63 dan juga kalian bisa tunggu di 55 dan juga di 54 ya. Ini juga ini di areanya ya. 58, 61, 63, 67. Silahkan kalian bisa antri situ. Tunggu ya. Dan ini memang kalau di emitennya itu memburu dari saham GoTo ini ya terbangan itulah sangat mudah. Ya, sangat mudah. Orang GoTo saja pernah nerbangin kok nih ya. Dari harga 81 sampai ke ini ya 108 ya. Pernah momen tersebut Pak, pernah. Ya, terus juga ini pernah ada momentum pas waktu di bulan Mei kemarin ya, pas pre-closing belinya 7 triliun, langsung masuk terbang. Ya, pungut lagi. Tunggu sajalah. Ini ya mekanisme
tren siklus dari saham GoTo. Untuk jangka panjang masih bagus ya. Ini nanti juga bisa ke 92. Nggak apa-apa, hold saja nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Oke ya, itu untuk swing sama invest. Ya. Adapun untuk trading Pak, bagaimana Pak mengenai untuk trading ya? Silahkan kalian untuk trading itu mainnya cepat ya, bisa antri di harga 68 serta di harga 67 dan juga di 69. Untuk targetnya ada di harga 70 dan juga di harga 71. Jadi mainnya tipis. Stop lossnya juga ketat ya mengenai untuk trading juga untuk swing ya. Seperti itu mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk agak beli di kari atau nanti diangkatkan ya bisa jualan di harga 75. Ya, silahkan sesuaikan untuk passion kalian mengenai dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Apa akan diterbangkan? Pasti akan terbangkan. Tunggu saja ya mengenai dari GoTo ini. Kapan Pak? Berapa bulan? Tunggu saja. Ya. Kalau kita bicara mengenai dari bisnis secara fundamentalnya ya, secara ini ya perusahaannya ya, itu di bulan depan lah. Nanti momen lebaran seperti itulah. Ya, pada fase puasa nanti bisnis e-commerce itu dia akan mendapatkan keuntungan tinggi. Ya nanti juga ada laporan juga, laporan keuangan ke Q2 lah. Ya, ini kan di bulan Maret ini kan laporan kuartal yang ketiga, belum momentum. Nanti ya setelah di bulan Agustus seperti itulah. Ya, laporan kuartal kedua publish itu kan nanti ya momentumnya itu pas. Jadi secara undang-undang dari bursa ini secara wajar ya kenaikan. Kalau penurunan di saat ini ya itu wajar juga. Ya karena ya public expose dan lain sebagainya. Ya, itu wajar ya. Jadi ya nggak bakalan kena. Nah, kalau misalkan emitennya itu tiba-tiba naik terbang, nggak ada kabar berita, nggak ada konfirmasi dari perusahaan kayak gitu, ya bisa disuspend. Ya, seperti itu. Ini GoTo ini kan mainnya bersih. Bersih mainnya. Yang saya suka itu bersih. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya mengenai dari saham GoTo ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat ya yang sudah masuk di kelas akademi saya itu. Portofolio kalian itu bertumbuh ya. Sekarang bisa cuan secara konsisten. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas saya di bulan Maret ini ya nanti saya buka di hari Rabu. Silahkan kalian bisa masuk yang bulan Maret yang di kelas akademi silahkan. Ya, di sini kalian bisa kontak saja nih WA pribadi saya dan ini untuk Telegram dan juga TikTok saya juga kalian bisa masuk. Nanti di sini untuk linknya untuk kelas-kelasnya yang mana Pak Firman ya ini. Klik saja bit.ly kelas Pak Firman nanti diklik nanti atau di deskripsi di bawah inilah diklik nanti kalian akan masuk ya. Tapi ya kalian ya bisa juga langsung kontak WA saya ini ya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Ya, seperti itu.